Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Sepekan. Meningkatnya volume sampah akibat penutupan TPA Basiri memang menjadi persoalan bagi pemerintah Kota Banjarmasin. Untuk itu Pemko mulai menguji coba alat separator sampah anorganik dan organik di TPA Basiri untuk mengetahui seberapa maksimal dalam pemilahan sampah. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR memantau langsung uji coba alat separator sampah anorganik dan organik atau ASANO di TPA Basiri Senin 7 April lalu. Setelah uji coba selama 1 jam, mesin bekerja maksimal dan dapat memilah sampah dari 1 truk berisi 1 hingga 1,5 ton sampah. Pemilahan itu membuat sampah terbagi menjadi beberapa bagian, seperti ada yang mirip bubur yang akan jadi kompos dan ada juga sebagian plastik dan residu. Yamin menyatakan apabila pemilahan sampah ini berjalan maksimal, maka dapat menghasilkan sampah residu yang dapat dikirim ke TPA Banjar Bakula yang berkisar 150 sampai 200 ton per hari. Mesin pemilah yang baru kita cobakan di hari ini, ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan saya lihat, dan ini berdasarkan sampai hasil sampai saya ini, bahwa kapasitas satu ton sampai 1,5 ton ya per jamnya untuk memilah sampah. Nah, ini adalah juga salah satu langkah yang harapan kami ini bisa menjadikan untuk pemilahan sampah di Kota Banjarmasin bisa lebih maksimal ya. Jadi kita berharap ini adalah bagian daripada langkah-langkah pemerintah juga untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Namun kita sembari dari sahabat-sahabat ini masih terus melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi baik internal maupun eksternal. Kami, pemerintah Kota Banjarmasin, tidak akan menyerah dan tidak akan berhenti sebelum selesainya pemilahan sampah ataupun selesainya sampah di Kota Banjarmasin. Kami akan terus berjuang dan kami akan terus melawan dan memerangi persampahan di Kota Banjarmasin. Selain di TPA, Yamin menyatakan Pemko terus berupaya menambah alat pemilah sampah di TPS 3R dan meminta warga bisa memilahnya dari rumah sehingga bersama-sama mewujudkan Banjarmasin bebas darurat sampah. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Komisi 2 DPRD Banjarmasin akan segera menggelar pertemuan dengan PT Palde guna mendapatkan informasi terkait keberlanjutan perusahaan termasuk langkah apa saja yang bisa diambil. Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin segera bertemu dengan manajemen Perumda Palde Banjarmasin untuk membahas keberlangsungan perusahaan plat merah tersebut. Yang mana sesuai rencana, Komisi 2 saat ini sedang mengatur jadwal setelah Lebaran. Hal ini disampaikan Hendra, anggota DPRD fraksi PKS yang duduk di Komisi 2. Pertemuan ini diperlukan mengingat kondisi perusahaan yang sudah tidak sehat. Jadi Komisi 2 insya Allah sudah menjadwalkan juga rencana habis Lebaran ini kita akan segera bertemu dengan PT Palde karena memang banyak hal yang perlu didiskusikan baik itu terkait dengan regulasi atau perda terkait dengan pengolahan limbah dan juga nanti terkait dengan bagaimana nasib TDPAL ini ke depannya begitu. Hal-hal yang bersifat teknis lainnya ini tentunya akan kita bicarakan dalam forum nanti bertemu langsung dengan Komisi 2 agar kita bisa memastikan langkah-langkah selanjutnya. Langsung waktu kita bertemu dalam fokus discussion group gitu ya, itu sudah menyatakan sudah siap untuk menyampaikan perencanaan bisnisnya ke DPRD. Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS ini telah mendapatkan informasi bahwa gaji karyawan dipotong dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu dilakukan agar operasional di lapangan tetap bisa berjalan. Terkait hal tersebut, menurut Hendra perlu segera dilakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap perusahaan daerah tersebut. Menurut Asia, Banjar TV. Sementara itu, Palde harus mempunyai perencanaan jangka menengah yang mana perusahaan tersebut mengemban amanah bagaimana aksi nyata mereka di lapangan, yakni harus memiliki program sanitasi. Anggota Komisi 2 dari fraksi PKS, Hendra, saat ditemui di gedung DPRD Banjarmasin baru-baru tadi menyampaikan Palde harus mempunyai perencanaan jangka menengah, yang mana perusahaan tersebut mengemban amanah bagaimana aksi nyata mereka di lapangan, yakni harus memiliki program sanitasi dan tentunya harus sesuai dengan regulasi daerah. Melakukan sebuah
aksi gitu ya, di lapangan ataupun ingin melakukan segala hal yang bersentuhan langsung di masyarakat, kita perlu memastikan yang pertama regulasinya itu benar gitu, ada yang menjadi payung hukum untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, kita ingin mendengarkan secara langsung rencana bisnis. Jadi perencanaan bisnis ini penting agar kita tahu posisi dasar ataupun fondasi perusahaannya mau dilanjutkan sebagai perusahaan atau dikembalikan nanti ke menjadi UPTD ataupun juga belum tahu kita lagi seperti apa gitu perencanaan. Berikutnya adalah rencana bisnis perusahaan serta berbagai hal teknis lainnya. Hal ini sangat penting, dengan begitu dapat diketahui apakah perusahaan tersebut bisa terus dilanjutkan, diubah menjadi PT atau bahkan dilebur kembali dengan PTN Banjarmasin seperti semula. Rizna, Banjar TV. Informasi lainnya, DPRD Banjarmasin menghimbau Gen Z dapat semakin gencar turut serta melakukan promosi destinasi wisata di kota Banjarmasin, baik wisata religi, kuliner dan susu sungai melalui media sosial masing-masing. Kepada sejumlah wartawan, anggota Komisi 2 DPRD Banjarmasin Muhammad Mustaqim saat berada di gedung DPRD Banjarmasin mengatakan peran generasi Z atau Gen Z sangat penting untuk melakukan promosi pariwisata yang potensial dimiliki saat ini, baik wisata religi, kuliner, dan susur sungai melalui media sosial masing-masing untuk menambah tingkat kunjungan wisatawan di kota jasa dan perdagangan. Dan juga mengajak kepada adik Gen Z nih lah, para penggiat sosial media untuk ayolah kita boleh hashtag ayo ke Banjarmasin atau misalnya ayo wisata ke Banjarmasin, karena banyak banget potensi wisata yang di kota Banjarmasin, susur sungai, bak lotokan, perjalanan, religinya apalagi, sambil berziarah sambil kalau ke Banjarmasin. Dan yang gak diingat juga kita bisa wisata kuliner nyaman-nyaman, ada soto nyaman, mie bancir nyaman, ketupat nyaman, lah pokoknya Masya Allah luar biasa. Sekali lagi ayo berataan ke Banjarmasin. Mustaqim menilai Gen Z dapat menjadi penggerak pariwisata karena antusiasme mereka terhadap setiap perjalanan untuk menikmati destinasi wisata tersebut. Murtasia, Banjar TV. Sementara itu, di sisi lain, DPRD Banjarmasin juga terus mendorong kepada pemerintah Kota Banjarmasin agar bisa melakukan inovasi dan pengembangan infrastruktur serta fasilitas pariwisata lainnya, seperti transportasi, akomodasi, dan layanan wisata lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin terus mendorong pemerintah Kota Banjarmasin untuk memanfaatkan peluang besar dalam sektor pariwisata. Dorongan ini muncul setelah melihat potensi PAD yang dihasilkan dari sektor pariwisata yang dimiliki Kota Banjarmasin, yang mana pengunjung baik lokal maupun dari luar Banjarmasin terus berdatangan untuk berwisata di Kota Banjarmasin. Hal ini disampaikan salah satu anggota DPRD dari Partai Nasdem yang membidangi pariwisata, Mustaqim, kepada sejumlah media. Sudah luar biasa bagus, enggih. Mungkin dari kita aja sih yang belum banyak menyadari lagi bahwa peran masyarakat, peran pemerintah itu sudah berkolaborasi, cuma kesadaran memiliki dan mencintai itu hendaknya lebih ditingkatkan lagi. Perlu benar, karena mudah-mudahan orang tuh kada boring, kada bosan dengan ada-ada aja kayak itu. Nah, selain sekali lagi Jirun tadi tingkat memilikinya ditingkatkan lagi, kawan. Kita coba kita pikirkan sama-sama lagi apa kiranya yang belum atau kiranya sudah atau kira-kira apa yang bisa dikembangkan. Misalnya di wilayah Sungai Latapura, kira-kiranya dikembangkan wisata apa lagi. Kemudian wilayah-wilayah kuliner di Kota Banjarmasin, daerah-daerah Benua Anyar itu kan wisata kuliner berataan tuh yang di situ. Kemudian juga wilayah Bagasiri, kemudian wisata religi seperti Guru Judi. Dirinya juga menekankan pentingnya inovasi dan pengembangan infrastruktur pariwisata di Banjarmasin, yang mana pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata, termasuk memperbaiki fasilitas pendukung seperti transportasi, akomodasi, dan layanan wisata lainnya. Rizna, Banjar TV. Pemirsa, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR pimpin apel perdana usai cuti Lebaran. Tetaplah bersama kami.